Baik hadirin dan pemirsa, kita kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kembali lagi ya Cak Bowo. Ya, nah, kalau tadi sudah dibahas soal yang memproduksi, pelakunya, yang ngunduh, memfasilitasi. Sekarang yang menyebarkan konten pornografi itu bagaimana konsekuensi hukumnya, Cak Bowo? Kenging niku. Ya. Kenging kena itu. Berapa lama ancamannya? Lah yang menyebarkan itu ancamannya 6 tahun. 6 tahun? Ya, tapi bisa ditahan loh ya pasal 21. Pasti ditahan ya? Kalau iya, kalau pasal 21 ditanda itu tergantung polisi, tergantung jaksa, ya toh. Ketika no jaminan ini, jaminan berupa mahal ditahan. Wah, ditahan kenapa ngene duit, ya toh. Nah, lalu sampai nggak ada duit, langsung. Ayo Guntur, sama gading ini. Kertas toh. Kertas toh kertas ditumpuk. Nah, inilah potret penegak hukum di Indonesia seperti ini. Ya. Ini mungkin saja saya itu hanya memberikan sesuatu pencerahan bahwa orang masyarakat kecil ini nggak pernah dilindungi, nggak pernah diayomi. Mulai zaman Belanda, zaman Jepang, ya toh? Teman ngerti? Buku pon Medoro. Melo Jepang Soro, melo Londo Soro, melo Indonesia Soro, ya itu buku pon Medoro. Enggak? Ya enggak? Nah, terus melo sapa, Cak Bowo? Ya, sebetulnya gak ikut siapa-siapa jadi dalam artian. Jadi gantungannya Allah sama itu. Allah itu doa. Yang mendoakan contohnya tadi, Pak Bowo, ya Allah, Dokter Haji Sunari Bowo, sehat Pak, aku esok dising bantu, ono apa secara hukum, esok selamat kabeh kan begitu. Kenapa? Karena tahu tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum. Lah Bapak nggak tahu. Digetak wedi, dikai surat, dikai tanda tangan, loh yo, bos. Mak bingung aku. Dikai papat kertas tanda tangan tok apa gak diwaca. Diwaca. Ini Budi duduk, Budi gondal-gandul diwaca, gak diwaca. Ditanda tangan papat tuh. Dan nanti pernyataan nanti dosen sama nyoba. Nah, contohnya seperti itu. Kan kasihan kan kalau enggak anu ya. Contohnya orang-orang nggak punya ini sak nongso. Kembali lagi ke topik Cak Bowo. Kalau misalnya tadi kan yang untuk orang-orang dewasa sudah jelas ya hukumannya. Sekarang kalau untuk pelakunya anak-anak gimana? Kalau anak-anak, memang kalau anak yang dimaksud anak, Undang-Undang 23 tahun 2002, ya toh? Sekarang menjadi diperbarui Undang-Undang 35 tahun 2014. Nah, kalau anak di bawah umur melakukan yang berhubungan dengan porno itu memang ancamannya ketika 4 tahun nanti ada potongan dari 4 tahun. Anak lo ya. Tapi kalau anak kecil, anak umur berapa yang dimaksud anak? SD Pak, sekarang sudah mulai. Kalau SD itu nanti bisa siapa yang bina? Baik pemerintah, sekolahan, atau orang tuanya bisa enggak? Itu nanti dipertemukan antara orang tua ini anak yang masih SD, jadi dikembalikan. Ya bisa disidang tapi nggak ditahan. Dalam arti demikian ya. Memang anak itu harus dilindungi karena mempunyai masa depan yang panjang. Ya, dalam arti nanti anak-anak ini kan menjadi regenerasi dari yang dewasa ini. Maka seringkali dari inilah akhirnya apa? Ini adalah kelalaian ini dari kementerian dulu. Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kenapa situs-situs yang berhubungan dengan pornografi, kenapa kok bisa masuk? Masuk internet, masuk ini, masuk itu. Nah, dari situlah seharusnya ini harus diblokir. Blok sehingga anak kecil-kecil sekarang kalau di internetan bahaya itu, mesti melihat adegannya sur. Jadi ini sebetulnya kelalaian dari pemerintah. Seharusnya kalau memang ini benar, oke lah kita benar, tapi harus memang
sudah dipersiapkan generasi itu. Ya. Jangan sampai generasi nggak siap, ini sudah persoalan-persoalan sudah tangani internasional, tentunya seperti itu. Iya, iya. Ya toh? Contohnya nih ya, pajak nih. Iya. Pajak ekonomi ini internasional, tanda tangan. Padahal bapak-bapak ini nggak tahu, bisa nggak ngisi SPT? Nggak bisa. Jadi pajak bisa nggak bisa, namanya setiap orang harus wajib NPWP, kan nggak bisa. Kecuali, tapi kena pemerintah sudah tangani itu perjanjian internasional, contoh seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pornografi, internet, IT itu sudah tanda-tangan internasional. Ini satelit, ya. Ini distributor yang menyuplai kemana-mana. Ini masyarakat. Jadi yang seharusnya yang disalahkan satelitnya, bukan distributornya yang untuk menyampaikan pada. Seperti itu kan. Ini contohnya ini sudah ditandatangani internasional. Ketika apa kena, contohnya kebobolan ini baru-baru ini. Iya. Nggak mampu, Indonesia tuh nggak mampu. Karena sudah ada perjanjian internasional. Bisa nggak? Mana polisi? Mana? Bisa makan nggak kalau itu yang internasional? Nggak bisa, itulah kelemahan kita. Jadi menandatangani baik traktat, baik perjanjian internasional itu dipikir dulu. Nah sekarang bisa kayak gini ya. Sekarang bisa transfer kemana-mana, ternyata ada virus, orang ganggu virus, masuk virus, terus gimana? Oh kalau kamu kepingin aman bayar, kan berarti kan ini menjadi satu perampok, tapi perampok yang punya ahli, tapi nggak bisa apa-apa karena sudah menandatangani seperti itu. Iya. Ning Ria. Oke, Cak Bowo. Ya. Sekarang secara umum, bagaimana potret penegakan hukum untuk kasus pornografi di Indonesia? Agak susah, Ning. Pornografi itu sok disimpan, kena kalau di kamar, nggak bisa di mana, kecuali ya toh ketahuan yang melapor. Contohnya begini, nah toh saya foto, ya toh dengan Ning Ria nih, ternyata adegan sur. Nah terus ada orang tahu, atau saya sebarkan kena saya, atau sebarkan kena. Nah ketika kalau nggak ada yang menyebarkan, siapa tahu? Nggak ada orang yang tahu. Nah hukum itu ketika ada yang lapor. Tapi kalau nggak ada lapor nggak bisa, Ning. Jadi tetap nggak masalah kalau nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nggak masalah. Tapi kalau ketahuan ya itu tadi. Contoh seperti itu. Sekarang ini memang perlu apa? Perlu Kementerian Informasi dan komunikasi ini kalau seperti tadi yang saya katakan, kembali ke tema ada G setubuhannya. Iya. Ya toh? Iya. Itu bagaimana? Kan nggak bisa ketika sampai itu seperti itu. Iya. Jadi tentunya nih belum lagi kejahatan-kejahatan pornografi yang ada di situs-situs tubuhannya ketika anak-anak sekarang main internet. Ya. Sebetulnya bukan untuk pelajaran itu, melihat situs-situs yang ada gambar-gambar porno. Nah, tapi bisa nggak ketika orang nggak tahu? Di warnet-warnet ini banyak anak-anak itu sekarang. Ya. Lihatnya apa? Lihat seks-seks yang berhubungan yang telanjang-telanjang. Nah itu oleh karena itu peran pemerintah harus memang antisipasi seperti ini. Nah jangan sampai disalahkan ketika kejahatan timbul sampai seperti itu. Baik. Ya, bahwa kita akan break sebentar dan pemirsa dan juga hadirin yang ada di studio, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut.